Halo, selamat sore semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan channel saya, Jasri FW. Channel yang untuk berbagi cerita di sekitar kita, karena setiap kita punya cerita. Oke, kali ini saya ketemu dengan bintang tamu yang luar biasa. Iki, apa kabar Ki? Alhamdulillah. Oke, ya. Ini Rizky, pemuda asal Pangandaran yang kemarin berhasil masuk mewakili Jawa Barat untuk dalam ajang pageant Putra Putri Nusantara Pariwisata Nusantara Nasional. Oke. Dan berhasil menyabet top 10 ya? Top 10 besar sama sosial media baru. Oke. Top best sosial media darling. Darling apa? Sosial media baru aktifan kita di sosial media dalam olahraga kegiatan ataupun kolaborasi. Oke, nah itu ya. Jadi ada 2 gelar yang Rizky dapatkan, mewakili Pangandaran dan mewakili Jawa Barat di ajang nasional. Tentu ini hal yang luar biasa. Oke, sebenarnya saya mau cerita dikit. Mulai ya podcastnya. Oke, saya kenal Rizky itu dulu masih baru lulus SMK. Terus kita sempat satu project di sinetron ya. Nah dari situ berlanjut dan sekarang tahu-tahu sosmednya ini penuh dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pageant itu. Jadi saya undang nih, pengen ngobrol sama Iki. Oke, kok bisa sih tiba-tiba ada di dunia ini di pageant itu gimana ceritanya? Jadi untuk dunia pageant sendiri, asal mulanya saya berawal dari SMP, suka mengikuti fashion show. Nah, dari situ udah mulai tertarik sedikit dunia pageant dan alhasil masuk ke SMK Pelayaran. Di sana saya tidak berpikir untuk berkepanjangan karena di SMK Pelayaran saya berpikir pikiran saya itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada pageant kan sekolah formal, hampir formal ya kalau SMK Pelayaran lebih ke kayak fisiknya lebih kuat dan nggak mungkin ada pageant. Tapi seiring berjalan waktu dan saya aktif di kegiatan sampai siswa pelajar, kalau di sekolah-sekolah lain biasanya dengan OSIS. Nah, dari situ karena saya memang pecinta organisasi dan sejak SMP sama pembina OSISnya saya direkomendasikan langsung. Kebetulan kombinasi saya merupakan alumnus juga dari Pangandaran. Oh iya. Tahun 2009 saya tahunnya dan alhasil saya mendapatkan rekomendasi dari pembina saya sehingga saya terjun ke dunia pekerjaan Jajaka Pangandaran. Nah dari situlah Tahun berapa itu? Pekerjaan Jajaka? Pekerjaan Jajaka sendiri tahun 2019. Sekarang kan belum ada pemilihan kembali, jadi masih bertugas. 2019 ya, berarti waktu itu masih umur berapa dan kelas berapa? Kelas 2 SMK. 2 SMK. Umur 16 tahun alhamdulillah tidak bisa masuk. Padahal untuk kriterianya sendiri itu minimal 17 tahun, tapi 16 Keren gitu ya. Oke, pengalaman waktu di Moka itu gimana? untuk pengalaman banyak sekali kalau di Moka. Saya juga Berarti ini awal mulai terjun di pageant ya, Moka iya, itu? Oke. Pangandaran merupakan salah satu platform atau di wilayah Rangka pertama yang saya ikuti di dunia pageant. Di situ saya banyak sekali. Oke, berarti Moka Pangandaran itu pertama ya ikut dunia pageant gitu? Betul, karena Moka Pangandaran merupakan salah satu yayasan yang saya ikuti dan awal mula pageant saya ikuti itu di Moka Pangandaran. Di situ saya banyak berkembang karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dari mulai pengalaman dari materi dari provinsi, baik provinsi maupun nasional. Sehingga saya udah mulai kapan ya saya bisa kayak gitu, jadi pengen mencoba tapi nggak ada platform, jadi saya ikuti platform yang lain. Saya dari Modal Data saya ikuti Papi Pangandaran. Ya betul. Papi Pangandaran ini karena saya kan orangnya kalau udah
giat organisasi itu nggak mau diem. Ya udah, ya kayak udah di Moka udah diem, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus berkembang lagi di organisasi lain. Jadi saya ikuti Papi Pangandaran. Terus saya ikuti Papi Pangandaran. Sebentar, Moka dengan Papi itu kan dua yang berbeda ya. Iya, betul. Nah, tapi duluan mana adanya di Pangandaran? Kalau adanya di Pangandaran duluan Moka Pangandaran. Duluan Moka. Iya, betul. Nah, berarti setelah lulus dari situ udah ada Papi. Memang pas duluan Moka Pangandaran, tapi pas ikut Moka Pangandaran udah ada Papinya atau belum? Pas aku ikut itu belum ada. Berarti baru banget ya. Kalau dibilang baru banget enggak. Iya. Cuma ya kita berdampingan. Oh iya. Jadi setelah ada Moka tahun 2019, 2020 ada Papi. Ada Papi. Oh, berarti Papi sudah meluluskan juga gitu kan? Iya, betul. Sebelum Papi Rizky ada. Karena Papi Pangandaran ini kebetulan bukan hanya anak Pangandaran, tapi ada juga yang di luar kota. Dan untuk kemarin Maksudnya di luar kota itu asal daerah lain boleh ikutan di Pangandaran. Oh gitu. yang penting kita ikhlas untuk berkontribusi untuk Pangandaran hebat gitu ya. Oh gitu. Oke. Lagi untuk Berarti lebih luas aja poinnya ya. betul untuk Papi Pangandaran. Tapi insya Allah untuk kedepannya direncanakan untuk khusus Pangandaran. Nah, Papi Pangandaran sendiri ini programnya selain pemilihan itu memang itu yang rutin. Sehingga Kalau Papi Pangandaran itu belum ada pemilihan, jadi kita ngambilnya volunteer namanya. Oh iya, jadi belum ada kayak Moka Pangandaran, apa sih namanya, pasang diri gitu. Iya. Kalau di Papi ya, Kalau di Papi belum ada. belum ada. Dan akhirnya itu masuk ke situ. Iya, dan saya Ceritain gimana masuk ke situ. saya kebetulan kan kalau di Moka Pangandaran tahun 2020 itu non aktif ya, kebetulan. Karena kita disambut dengan COVID-19. Lama banget itu. Ya, itu Bukan hanya kegiatan Moka, ya, sekolah kegiatan juga. sekolah maupun yang lainnya juga Vakum ya. iya vakum. Maka dari itu saya ingin bergerak lagi, tapi di platform yang lain saya berjaga-jaga. Dan kebetulan saya ketemu Papi Pangandaran. Saya mencoba untuk melobi, untuk mengikuti gimana sih caranya untuk ikutan. Itu tahunya gimana ada Papi Pangandaran? Tahu Kebetulan tahunnya itu dari media sosial. media sosial itu. Di Instagram banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang Pangandaran, tentang dari kebersihan, bukan hanya kebersihan tapi ada tumbuhan, program sosial dan juga tentang susu pantai. Tertarik lah. Iya betul, tertarik lah karena saya orangnya nggak mau diem, jadi tertarik lah di situ saya untuk mengikuti Papi Pangandaran. Dan dari Papi Pangandaran itu saya berkontribusi aktif untuk Pangandaran hebat dan juga selalu mendorong aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Papi Pangandaran sehingga saya alhamdulillah bisa dinaikkan ke tingkat nasional. Oh iya. Apa ya namanya, menyusul kakak-kakak saya. Oh gitu. Ini berarti Papi Pangandaran ini tidak berdiri sendiri ya, dia berarti berjenjang gitu loh. Jadi Pangandaran kan mungkin kabupaten, nanti ada provinsi, ada tingkat nasional. Nah kemudian kemarin ada program di tingkat provinsi, pemilihan ya atau provinsi. Kalau tingkat provinsi itu kita di Jawa Barat belum ada. Ya. Tapi kita apabila kita mendaftar ke tingkat nasional kan kita se-Jawa Barat sama aja. Di apa? Namanya berikut lagi sesama Jawa Barat, siapa nih yang cocok buat masuk. Oh berarti kemarin ngalami itu juga Iya. untuk mewakili Jawa Barat. Terus diambil berapa orang itu? Kebetulan Jawa Barat satu cowok, Satu cowok. cewek. Yang lainnya dari mana? Kebetulan kemarin yang cewek terpilihnya di Kabupaten Bekasi. Oh, jadi untuk mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang nasional Papi Putra Putri Pariwisata Nasional terpilih 2 orang. Yang pertama Rizky dari Kabupaten Pangandaran dan satu lagi dari Bekasi untuk yang perempuannya. Oke. Nah kemudian setelah terpilih itu kan berarti Rizky mewakili Jawa Barat nih. Mewakili Jawa Barat. Nah itu gimana perasaannya gitu kan? Mewakili Jawa Barat loh, ini bukan lagi Pangandaran gitu. Perasaannya sangat, pokoknya itu sangat bagus.
kayak jatuh cinta gitu ya. Nggak bisa nggak bisa diungkapin kalau dengan kata-kata. Soalnya antara bahagia sama sedih itu sangat bercampur ya. Kok sedih sih? Kan bukannya suka gitu. Terharu maksudnya. Terharu, iya. Terharu. Karena Rizky juga kayak nggak mungkin sih Rizky bisa masuk ke nasional gitu. Rizky kan banyak kekurangan dibandingkan yang lain. Kalau Rizky kan orangnya kayak merendah dulu, bukan merendah siapa sih namanya, down dulu. Insecure. Insecurean. Kalau zaman sekarang insecure. Kayak gitu harus sih. Masa gini ya, dengan look seperti ini, dengan pengalaman seperti ini masih insecure, gimana saya? Dulu ya. Dulu sempat kayak gitu. Cuma karena didoping sama anak-anak Pangandaran, kasih support terus semangat kayak gini ya. Mulai beranjak dari situ dan juga keluar dari zona nyaman dan bisa melanjutkan ke tingkat nasional dengan Oke ya, karena itu berarti dinyatakan nih Rizky terpilih mewakili Jawa Barat. Itu perasaannya pasti senang, sedih, terharu. Apalagi ini bukan ajang yang ecek-ecek ya, udah nasional gitu. Tentu kan untuk mengikuti itu pasti harus ada persiapan nih. Ya. Persiapannya apa saja yang Rizky lakukan supaya memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat? Ya, kalau untuk mewakili Provinsi Jawa Barat kita tidak hanya sebatas tahu tentang Pangandaran, kita juga harus tahu tentang kabupaten-kabupaten lain yang kita tidak tahu. Kita harus pelajari itu dari segi budaya, pariwisata dan juga perkembangan desa wisata. Kalau untuk sekarang kita genjot desa wisata. Oh ya, karena memang ini kan judulnya pariwisata ya, otomatis harus hafal dong tempat-tempat wisata si Jawa Barat, budaya di masing-masing daerah, kelebihan dan keunikan. Iya, gitu ya. betul. Itu Jawa Barat itu luas loh dengan berbagai macam wilayahnya. Itu gimana caranya supaya Rizky bisa mengenal semuanya? Jadi Rizky itu kalau untuk mengenal semuanya tidak, karena Jawa Barat memang sangat luas dan juga tidak mungkin bisa dihafal satu persatu. Rizky hanya menghafal dari program provinsi Jawa Barat, di mana ada program khusus untuk pariwisata yang dikedepankan, di antaranya ada beberapa kabupaten. Oh iya, program unggulan lah ya. Iya, pariwisata yang selalu didukung terus oleh provinsi Jawa Barat sehingga pariwisata tersebut dapat berkembang dan juga memajukan ekonomi dan juga sumber daya manusia. Oke ya, luar biasa banget ini. Nah, tetapi kan mungkin kita ke kegiatan ya. Kegiatan ketika Rizky di Jakarta nih. Berarti pemilihan di Jakarta ya? Karantina. Karantina kita dibagi dua, ada online sama offline. Ceritakan gimana online dan offline bedanya. Untuk online sendiri kita kan tidak bertatap muka, tidak face to face. Jadi kita hanya sebatas tahu, oh dia kayak gini, dia dari provinsi ini, dan dia kayak gini. Tapi pas di offline, oh dia tinggi, dia kayak gitu, dia pinter yang ternyata. Terus banyak sekali perbedaan antara online dan offline. Nah di situ banyak sekali kayak semacam apa ya namanya, perbedaan sih, lebih ke perbedaan. Karena kalau di online kan kita nggak tahu spesifik orang itu gimana. Kalau di face to face, di offline kita tahu, oh dia ternyata baik, nggak pas di online kayaknya dia kelihatan juli banget ya gitu. Kalau di offline ternyata, tapi emang alhamdulillah kemarin dari sekian provinsi yang masuk ke nasional, alhamdulillah baik semua. Oke. Berarti itu diwakili oleh berbagai semua provinsi yang ada di Indonesia, ada perwakilannya semua. Kebetulan kemarin ada yang nggak lolos, Ada yang nggak lolos. dari beberapa provinsi, jadi kita kemarin cuma ada 28. 28. Oh ya. Banyak lah 28. Jadi karantina itu ada dua type ya, ada online dan offline. Kalau online berarti tetap di Pangandaran karantinanya. Kalau online kita tetap di Pangandaran, kita kan menggunakan virtual Zoom. Jadi kita bisa di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Dan untuk online juga tidak hanya untuk karantina online mendengarkan materi dan gitu, tapi kita juga harus tetap mengerjakan challenge. Oh, ada challenge-nya. Tiap hari itu kita harus membagi waktu, mengatur waktu untuk membuat challenge perharinya. Jadi satu waktu itu kita harus foto, bikin video dan sebagainya, banyak banget challenge-challenge untuk satu hari. Sehingga
itu berapa lama? Kalau offline itu berapa hari? Online. Online ya, online. Yang online itu kemarin 5 hari kurang lebih. 5 hari. Oh, 5 hari harus fokus banget ya. Ya, 5 hari harus fokus sama materi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Wow, udah kayak kerja aja jam 8 sampai jam 4. Oke, tapi memang itu, tapi materinya selain pariwisata ada materi lain? Materi selain pariwisata banyak. Kita ada materi narkoba, tentang narkoba, ada agrowisata, dan juga ada tentang kopi lokal Indonesia. Kopi? Iya. Kenapa harus kopi? Kan banyak lain. Atau mungkin karena dia sifatnya nasional mungkin ya? Iya betul, karena nasional itu mencakup kita nasional. Oh iya, siap. Oke, nah selesai nih offline, baru online selesai. Kemudian terbanglah ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Itu gimana itu? Kebetulan untuk offline sendiri kita ada kemarin itu sekitar 5 hari. 5 hari. 5 hari juga. Nah untuk offline sendiri kita di sana 1 hari kegiatan itu untuk apa ya kemarin kayak pendaftaran, registrasi, terus pembagian kamar, check-in dulu kayak gitu. Terus langsung didoping oleh tes psikologi. Tes psikologi tertulis, terus langsung kita belajar apa ya namanya catwalk. Catwalk ya. Catwalk, Cara jalan, koreografi. langsung Iya jadi sih. hari pertama. Terus ke hari kedua udah mulai materi, banyak banget itu seharian padat materi. Terus udah materi beres sampai jam 8 kita doping lagi sama koreografi sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Oh my god. Untuk hari ketiganya kita sama, cuma kita nggak ada materi di situ sesi wawancara. Wawancara seharian karena kebetulan ini hari Jumat. Kita potong waktunya wawancara. Terus habis wawancara kita tes wawancara psikologi. Terus habis itu langsung didoping sama koreografi lagi sampai jam 1. Sampai jam 2. Banyaknya koreo ya. Iya, kita Itu buat ditampilkan di malam puncak. Grand Final. Nah, akhirnya pas di Grand Final itu Rizky mendapatkan predikat. Iya benar. Bisa dibilang top 10 sama di freestyle sosial media. Oke. Dua gelar top 10 ini keren banget gitu ya. Jawa Barat masuk dari seluruh provinsi Indonesia. Rizky mewakili Jawa Barat masuk menjadi top 10. Oke. Kalau untuk ceweknya nggak masuk. Ceweknya nggak masuk. Oke, selesai lah ya kegiatan itu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman tadi secara umum, ada pengalaman-pengalaman yang Rizky alami, yang serunya, yang sedihnya gitu kan, ngalamin apa yang benar-benar berharga banget di ajang ini, kira-kira bisa cerita ya? Banyak banget kalau di tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional memang lebih ke mendewasakan diri. Pendewasaan diri, Ya, oke. pendewasaan diri, kekeluargaannya lebih erat lagi dan juga kerjasama. Kerjasama. Itu adalah 3 poin penting kita di nasional. Karena lepas dari itu nggak tahu untuk gimana. Soalnya kan kita beda-beda kompetisi. Kita harus saling memahami satu sama lain. Ya. Beda karakter, beda latar belakang, budaya. Ya, provinsi kan ada yang dari Papua nih. Papua kan orang-orangnya kayak gimana ya? Keras, disiplin. Iya, keras kayak gitu. Kita juga harus memahami, kita harus memposisikan diri kita agar bisa seperti itu. Terus kadang kita bisa semi-formalnya juga. Tapi yang paling berkesan banget nih di kegiatan ini, yang sampai sekarang nggak pernah lupa, mau itu sedih, mau itu memalukan atau hal konyol yang Niki alami gitu, ada nggak? Oh, ada. Oke, selama mengikuti kegiatan ini berarti kan banyak banget yang dialami. Tadi kan yang umum tuh pengalamannya formal gitu lurus. Nah, ada nggak sih pengalaman yang berkesan sampai saat ini, baik itu sedih, seru, kemudian nyebelin gitu kan? Itu hal-hal yang Rizky alami. Pengalamannya yang Rizky alami itu sedih. Sedih. Ya,
kenapa sedih karena kita ketemu sama beda-beda orang dari tiap-tiap provinsi itu cuma 5 hari. 5 hari ya. Menurut Rizky cukup, cuma nggak lebih dari 5 hari bisa, maksudnya kayak main lagi gitu ke sana atau kita kumpul-kumpul bareng kayak gitu. Soalnya kenapa kayak gitu, karena Rizky sama satu angkatan ini alhamdulillah kompak dan juga rasa kekeluarganya itu terjalin erat gitu ya. Oh ya, jadi mungkin berarti di perpisahan itu mungkin ya. Iya, bukan lagi tentang persaingan siapa yang terpilih jadi juara. Iya, kalau persaingan kayak gitu kita semua satu angkatan itu menduakan. Jadi yang kedua aja, yang penting kita erat banget sama tali silaturahmi dan keluarga kita. Oke, berarti oh iya ya, ketemu teman baru yang sehobi, yang sepemikiran, cuma 5 hari dalam konteks kompetisi. Iya, betul. Tapi kompetisinya malah nggak terasa banget gitu iya, ya. Betul banget. Karena dapat teman baru itu susah. Apalagi ya. ini dari tiap-tiap provinsi. Dan pengalaman pertama juga Iya, buat itu ya. pengalaman pertama juga buat saya. Dan pengalaman itu saya jadikan motivasi untuk ke depan. Oke. Karena kita dapat relasi pertemanan itu dari tiap-tiap provinsi yang berbeda-beda orang, dan juga saya banyak sekali kenal dengan provinsi-provinsi lain, dari Papua ada, Papua Barat, Bali, Jawa Timur, Jakarta, hampir semua kenal. Betul. Oke. Pasti seru banget ya. Soalnya kalau di sini kan orangnya tuh humble ke orang, jadi kayak bisa mengadaptasi diri langsung dengan yang kurang kenal, bisa kita kenalan gitu. Ya mungkin apa namanya lebih ke touching personal Iya, gitu ya. betul. Dan mungkin dipelajari gitu ya di Papi. Iya, cara kita beretika untuk Di ketemu orang setiap baru. organisasi pasti ada. Pasti ada ya. Oke, berarti ini ajang ini selesai nih ya, dan berhasil menjadi top 10 gitu ya. 10. Pengalamannya juga sudah kita sharing. Iya. Nah, ke depan berarti itu sudah menjadi bagian Papi nasional. Ke depan mungkin ada tugas-tugas tertentu yang harus Iki emban gitu sebagai top 10 Kalau nasional. untuk sebagai top man dan juga the best sosial media darling itu kita nggak ada khusus gitu tapi ya. kita harus kayak bisa apa ya namanya, membuat sendiri, membuat konten baik berupa foto atau video yang berhubungan dengan the best kita, jadi sesuai dengan apa yang kita raih. Oh, berarti berkelanjutan ya, Iya. Tidak hanya berhenti sampai oh ya ini Rizky sebagai the best sosial media darling, Iya. tapi setelah itu teh apa gitu Iya, kan, kontribusinya Iya, gitu. Kalau si sendiri kan aktif di Papi Pangandaran dan juga aktif untuk sekarang menjadi kader Posyandu Remaja Pangandaran dan juga memegang di situ, sehingga Rizky tidak habis pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara tingkat nasional ini tidak diam diri, tidak Selesai gitu ya. tidak membuat konten atau apa, tetapi Rizky di sini juga membuat konten bersama Papi Pangandaran, Posyandu Remaja Pangandaran tentang kesehatan, kegiatan sosial ataupun lingkungan. Oke, berarti di situ ya, jadi lebih ke kegiatan Rizky sekarang lebih banyaknya di situ. Iya, untuk pariwisata Rizky juga ada, cuma tidak setiap hari tentang pariwisata karena keaktifan untuk sekarang ada di Posyandu Remaja. Posyandu, oke ya. Oke, walaupun itu mungkin dua yayasan yang berbeda ya dengan tapi bisa beriringan gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya setelah ini ada pemilihan lain misalnya gitu, mau coba lagi Tingkat apa dulu? karena sudah udah ya. Iya. Atau mungkin kan banyak banget tuh kayak kalau perempuan ada Putri Indonesia gitu, itu kan beda kan? Kalau di Putri Pariwisata Nusantara ini kita kebetulan ada tingkat internasional dan juga, tetapi untuk Putra-Putri Pariwisata Nusantara untuk tahun ini kayaknya belum ada informasi untuk itu. Untuk tahun-tahun kebelakang juga sama. Tetapi biasanya ada itu juga sih Putra Tourism Internasional atau Putra apa sih kalau sekarang tuh Mr. Global ya. Oh gitu. Gitu. Tertarik gitu yang seperti kalau misalnya kesempatan. Kalau untuk sekarang belum ya. Belum. Karena
Rizky lebih kayak apa ya namanya, apa sih namanya, memperbaiki kembali. Oh iya, jadi kemarin kan ketika di ajang itu seenggaknya lebih tahu lah ya. Iya betul, bisa mendapatkan pengalaman di tingkat nasional dan juga Terus bisa menambah wawasan relasi. Sekarang Rizky mulai memperbaiki diri, kayak mengaktifkan program-program terlebih dahulu, membuat Rizky lebih baik dulu. Jadi kalau untuk mengikuti ajang-ajang yang lainnya belum belum oh iya. pengen kayak gitu. Nambah dulu skill, nambah Iya, dulu betul. pengetahuan. Iya. Jadi nanti pas ada itu udah jos gitu, Iya. udah siap gitu ya. Harus lebih siap malah. Lebih siap. Oke, kalau misalnya ada yang pengen ikutan coba gitu ya mengikuti jejaknya Rizky, aduh setelah nonton podcast ini saya pengen dong gitu kan ngikutin jejaknya Kak Rizky jadi putra putri pariwisata nasional, itu gimana? Boleh ikutan, terus itu mah gimana kepribadiannya masing-masing ya. Kalau pendapat Rizky, mending kita belajar dulu ikutan organisasi-organisasi kecil kayak organisasi-organisasi masyarakat, sosial kemasyarakatan, seperti yang Rizky ikuti dari awal. Kan Rizky mengikuti Maka Pangandaran, itu kan pelajaran untuk kayak naik ke nasional itu nggak mudah. Jadi Rizky ikut Maka Pangandaran terlebih dahulu, ikuti kegiatan putra putri Pangandaran, terus ada Serius Smile Indonesia, sampai ke posyandu remaja juga. Selain aktif di pariwisata, Rizky juga kan aktif di bidang kesehatan. Jadi kita harus kayak gimana ya, bukan berusaha sih. Jadi harus mengasah Oh, iya. dulu sebelum mengikuti ajang yang ada di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Oke, jadi mungkin kalau saya simpulkan ya boleh gitu ya, mau ikut boleh gitu, Boleh. tapi siapkan dulu diri kita, jangan mental jangan jangan hanya sekedar pengen aja, tapi Iya, pengen itu betul. harus diiringi dengan kemampuan gitu kan. Kemampuan, niat, doa dan juga ikhtiar masih yang Iya pasti itu. Ya maksudnya mempersiapkan semuanya lah ya. Iya, mempersiapkan segalanya dengan maksimal. Nah jadi kalau misalnya gini, udah nih, saya udah ngerasa siap, mungkin nanti Papi Pangandaran juga mungkin ngebuka lagi mungkin ya, Iya, akan membuka karena angkatan kita- baru gitu ya. Iya betul banget, karena kita sedang mencanangkan untuk kedepannya membuat angkatan baru di 2020 atau ya di 2020, di 2022 Tiga. 2023. Jadi siap-siap aja ikuti di situ. Nanti juga kalian dapat kayak pengalaman, pembekalan juga di situ. Banyak banget kan. Oke. Atau mungkin nanti Rizky sudah jadi tutor ya di situ, sudah jadi pemateri gitu ya mungkin ya. Mungkin. Bintang tamu gitu ya. Amin. Amin. Oke. Jadi itu kalau misalnya ada teman-teman gitu yang Saya sarankan ikuti pageant yang kayak buat belajar dulu. gitu ya. Jadi Tingkat kabupaten ataupun provinsi. Jadi maksudnya ya mempersiapkan diri aja gitu Iya, kan. dengan Kalau semaksimal. jangan ujung-ujung ke nasional gitu Iya, ya. betul, Karena betul. memang kan pasti berjenjang juga Iya, gitu ya. betul. Takutnya kecewa. Kecewa, Udah. iya. Kita kita mempersiapkan dengan tidak maksimal, terus kita coba-coba nih mau ikut ke nasional. Kalau misalnya ini susah sih, asik. Yang penting sekarang tunggu aja informasi dari Papi Pangandaran kapan akan diadakan rekrutmen atau pemilihan untuk angkatan baru gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang Papi Pangandaran berapa orang sih nih angkatan angkatan sama Rizky? Kalau kita kan ngambilnya bukan kayak pageant ya, kita lebih ke Volunteer itu. Volunteer. Kalau kita nggak ada Nggak ada angkatan. satu apa namanya, Satu level gitu ya. satu level semua. Oh gitu. Kebetulan ada 19, 19. bukan hanya dari Pangandaran. 19. Oke, seru banget ngobrol sama Rizky. Nggak kerasa. Tadi kita sempat pindah-pindah tempat karena ada kendala teknis, tapi nggak perlu tahu lah. Oke, apa lagi Ki yang mau disampaikan? Banyak sih sebenarnya, cuma kasihannya ini penontonnya. Oke gini,
terakhir deh ya. Mau terakhir. Yang Oke, baik. yang mau disampaikan Rizky oleh ke penontonnya Jasri EP channel ini, silakan. Kesan-kesan ya. Kesan-kesan. Ya, kesan-kesannya kita kayak selalu bersemangat dalam mengikuti ajang apapun. Tidak ada yang tidak mungkin. Meski juga pertamanya tidak mungkin yang masuk nasional, tapi kan Iya kalau dong. Allah Tuhan sudah berkehendak, siapa yang tahu? Iya, betul. Jadi kita harus semangat. Kalau kita kejar itu dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita bisa raih. Oke. Sip, intinya positif, kemudian berusaha, Betul. dan terus berdoa berikut Iya, ya. betul banget. Oke. Apapun bisa jadi mungkin ya. Iya. Dan tetap bersyukur. Tetap bersyukur apapun. Oke, terima kasih Rizky. Nanti kalau misalnya ada yang pengen kenal dengan Rizky, boleh nggak gitu kan? Boleh, nanti dicantumkan IG-nya ya. IG-nya. IG-nya nanti di deskripsi saya cantumkan IG-nya. Jadi kalau misalnya pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang pengalamannya Rizky, dari mulai Moka Pangandaran sampai Papi Nusantara Nasional gitu ya, boleh. Mungkin saya ngobrolnya kurang lengkap atau mungkin ada yang lain yang pengen ditanyakan, nanti saya cantumkan linknya. Oke. Orangnya humble kok. Udah punya calon? Belum ya. Belum. Oke tuh, Rizky, terbuka. lebih untuk sekarang Rizky lebih ke fokus karir dulu. Karir dulu ya. Karir, pendidikan lebih penting. Oh, iya. Kalau misalnya itu udah tercapai, insya Allah kalau udah jodoh mah Iya, nggak akan kemana gitu ya. Pasti akan ada gitu. Oke. Ya kecewa dong ini penonton. Sekarang masih nutup dulu hatinya. Nunggu lulus dan karir, doain ya. Mungkin ini dari saya. Terima kasih untuk Iki yang sudah sempetin waktu ngobrol dengan Jasri EP. Mudah-mudahan kedepannya karirnya makin cemerlang, amin. kontribusinya makin banyak untuk Pangandaran, dan lebih berkah hidupnya, pencapaiannya lebih tinggi lagi. Amin. Oke, makasih ya. Oke. Kita pamit ya. Oke, dadah.